Shalom saudara. Puji Tuhan, bersyukur di saat sore hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah kembali datang ke hadirat Tuhan. Mari saya himbau Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati pikiran kita untuk datang bersama-sama berbakti beribadah di sore ini. Satu pujian kita akan sama-sama naikkan oleh kuasa dan hak. Menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru oleh
Darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Katakan sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Mari kita satukan hati kita menyembah Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kau Allah yang hadir di setiap hati kami. Kami bersyukur, glory Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami memuliakan nama Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja-Ku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Raja. Katakan dimuliakan, ditinggikan, haleluya, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja-Ku
bertata di atas setiap pujian kami Bapa. Yesus, Yesus Tuhan Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Kau Raja. Ini Tuhan pernyataan kami Bapa, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan Kau Raja. Sekali lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggi. Yang kami mau tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Kaulah Raja kami Tuhan. Kau Raja. Mari Tuhan bertata dalam kehidupan kami. Yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Kau Raja. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus Tuhan, amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Yesus, Kau Raja atas kami Bapa. Mari Tuhan, kami izinkan Tuhan untuk bertata dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Bapa, sore hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk memuji muliakan nama Bapa. Kami mau serahkan ibadah sore hari ini dari awal pertengahan dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat sore hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah kita bersaudara. Oleh kuasa darah Tuhan kita diselamatkan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, amin. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, amin. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita musikan dari awal dengan iman, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, amin, segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Oleh darah anak domba kita diberikan kuasa. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan bagi Allah kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dihatinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah domba. Amin.
kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan, oleh kesaksian kita. Amin. Kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh darah anak domba, anak domba. Amin. Dan pemerintahan Allah telah dinyatakan atas kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi karenaku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi karenaku. Tak ada kasih seperti kasih bersyukur. Bersyukur, karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan, kasih Allahku. Kasih Allahku yang kasih Allah mau berkorban bagi karenaku. Tak ada kasih seperti kasih bersyukur. Karena kasih setia-Mu. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah, aku katakan bersyukur. Ya Yesus, kami bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau
Tuhan, bersungguh-sungguh. Mari kita bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. ku sembah dan ku sembah, ku sembah Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan sudah pimpin kami untuk kami boleh datang di tempat ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya hati Tuhan disenangkan, disukakan atas apa yang kami lakukan. Sebentar kami mau duduk dia mendengar firman Tuhan, berbicara atas kami, berfirman atas kami. Kami siap mendengar, urapi hamba dalam segala kekurangan hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh dari Tuhan, memberkati setiap kami, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ajar kami sungguh-sungguh boleh mendengar dengan benar, dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang jadi kehendak Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Baik, adik-adik boleh tenang dulu sebentar semuanya ya, kita mendengarkan firman. Mari yang punya anak boleh dikondisikan supaya tidak mengganggu yang lainnya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Halo, shalom semuanya. Kita ketemu lagi di bulan yang baru. Kita ketemu di bulan Februari. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau kita sudah lewati bulan Januari kemarin, tentu ada sesuatu yang harus bisa kita tangkap. Ada sesuatu yang bisa kita pahami. Saya rindu Bapak Ibu Saudara tidak hanya menjadi orang yang ngerti dan paham, tapi sungguh-sungguh melakukan firman. Karena tentunya kekristenan itu harus ada perubahan hidup. Kalau kita orang Kristen, kita orang percaya, harusnya hidup kita diubahkan, tidak selalu begitu-begitu saja. Jadi saya percaya firman yang sudah kita tangkap harus kita lakukan, harus kita praktekkan. Nah, tema di bulan Februari Bapak Ibu itu mengenai menjaga dan memelihara iman. Ya, menjaga dan memelihara iman, stand firm atau berdiri dengan kokoh. Kenapa harus menjaga dan memelihara? Karena saya takut kalau kita hanya bilang menjaga saja, maka nanti jatuhnya kita cuman menjaga itu kita nggak ngapa-ngapain, hanya diam saja gitu. Yang penting iman saya nggak kemana-mana gitu ya. Yang penting saya tetap Kristen gitu. Saya khawatirnya dengan kata menjaga Bapak Ibu hanya mempertahankan status Kristen, tapi tidak memelihara. Kenapa? Karena saya percaya gini, segala sesuatu yang dipelihara dan dirawat pasti bertumbuh. Segala sesuatu yang dipelihara dan dirawat pasti menjadi lebih baik. Amin. Tapi kalau kita hanya menjaga iman, saya khawatir Bapak Ibu tetap Kristen, tetap. KTP-nya tidak berubah sampai nanti dipanggil Tuhan, tetap Kristen. Tapi sayangnya tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Itu yang saya khawatirkan. Karena saya melihat banyak yang seperti itu. Bahkan pelayanan main musik, mimpin pujian, khotbah seperti saya. Tapi hidupnya gak berubah. Di rumah tetap aja ngamuan. Sama istri ngomongnya kasar, sama anak nempeleng. Anak-anak juga gitu. Di gereja memang ibadah, tapi di sekolah ngomongnya sembarangan. Misuh jalan terus, tontonan-tontonan cabul jalan terus. Gak ada perubahan dalam kehidupannya, lah gimana? Berarti imannya gak dirawat, gak dipelihara. Itu bahaya. Oleh karena itu, kita mau belajar menjaga dan merawat, memelihara iman. Selama 2023 Bapak Ibu kita akan belajar 3 tahapan ini. Kalau yang mengikuti dari awal pasti tahu. Kita akan mengenal Kristus lebih dalam, kita akan mengenali panggilan dan kehendak Tuhan, dan kita akan mengenalkan Kristus. Nah sekarang kita baru masuk di tahap yang ini. Januari, Februari, Maret kita akan belajar di sini. April, Mei, Juni di sini. Juli, Agustus, September di sini. Oktober, November, Desember kita akan mereview lagi dengan pembahasan yang lebih dalam. Ya. Nah di dalam mengenal Kristus, dalam tahapan yang pertama tadi di sini ada subbabnya. Kemarin kita sudah belajar. Januari membangun manusia rohani. Februari menjaga dan memelihara iman. Saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh sungguh-sungguh memperhatikan sehingga akhirnya kita bisa ngerti, kita bisa dapat sesuatu. Nah, ini ayat mas kita di bulan Februari. Kita mau baca bersama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini ditekankan sama Rasul Paulus. Artinya, jemaat Korintus itu Bapak Ibu, ini surat ini dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu kalau kemarin Bapak Ibu sempat dengar dari Januari kita membahas jemaat ini. Jemaat ini Bapak Ibu kaya, hebat, pendidikannya bagus-bagus, pintar-pintar, luar biasa, berpendidikan tinggi. Tapi moralnya jelek, ya. Orang-orang di luar Tuhan bahkan mereka punya kejahatan amoral yang luar biasa. Orang-orang Korintus yang bukan percaya itu perbuatan amoralitasnya ngeri-ngeri. Tapi orang-orang Kristennya di Korintus pun juga punya masalah. Masalahnya apa? Mereka nggak mengasihi. Mereka pintar ngomong tapi kasihnya nggak ada buktinya. Mereka juga perpecahan. Ada yang golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus, mereka pecah-pecah. Ya, sehingga gereja Korintus itu penuh dengan masalah sebenarnya. Tapi karena Rasul Paulus itu seorang hamba Tuhan. Ini doa pastoral, ini dorongan pastoral, penggembalaan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Artinya apa? Walaupun Rasul Paulus itu saya percaya ya judek. Ngeladenin jemaat Korintus itu ya judek. Kadang-kadang saya juga boleh jujur apa adanya, ngeladenin jemaat itu ya judek. Judeknya gimana? Ngapunten Bapak Ibu ya. Kadang-kadang baru kesenggol sedikit aja sama rekan pelayan, akhirnya gak ibadah dulu. Nah ini balik lagi yang kemarin kita bahas ya, yang bermasalah sama satu orang yang dicodak sang gereja. Bermasalah sama satu orang yang dicodak Gusti Yesus, orang ibadah sih. Nah, itu judek kadang-kadang. Saya mikir, Tuhan gimana ya anak-anakmu. Judek kadang-kadang. Berpikir aduh gimana ini caranya. Dikasih tahu 1 kali 2 kali ngeyel, dablek. Ya. Kadang-kadang harus ditegur, kadang harus diluruskan. Tapi saya bersuka cita, Rasul Paulus mengingatkan saya juga bahwa apapun yang terjadi, saya harus tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kasih juga tidak selalu ngelus. Ada kalanya kasih itu menegur dan mendidik. Nah, Tuhan itu baik. Kita jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan selalu datang dengan kasih. Rasul Paulus selalu mengingatkan saudara-saudaraku yang kekasih. Padahal dia yang jengkel sebenarnya sama jemaat Korintus, ya. Nah pesannya apa? Berdirilah teguh, imannya harus teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Rupa-rupanya ketakutan Rasul Paulus kenapa kok iman orang Korintus itu goyah? Karena gini, orang-orang Yunani itu tidak percaya dengan adanya kebangkitan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca 1 Korintus 15. Di situ Rasul Paulus menegaskan, menerangkan tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh. Kalau kita baca kisah Rasul 17 ayat 32, coba kita buka kisah 17 ayat 32. Kita akan mendapati ketika Paulus berkhotbah di Athena, ada orang-orang Yunani yang mengejek dia ketika dia berkhotbah mengenai kebangkitan. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-32. Dituliskan di sana, boleh ditampilkan Pak Andreas kalau memang mau ditampilkan. Kisah 17 ayat yang ke-32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lain kali saja, udah gak usah khotbah tentang kebangkitan. Ya, slide lain lagi tadi Pak. Atau ayat-ayatnya nanti biar dibuka di HP-nya masing-masing saja, gak usah ditampil. Supaya kita gak keluar dari slide-nya. Ya, gak usah khotbah lah tentang kebangkitan. Kami gak percaya itu tentang naik kebangkitan. Kembali ke slide yang tadi Pak. Ya, kenapa? Karena orang-orang Yunani percayanya tubuh itu penjara jiwa. Sehingga ketika mati mereka lepas dari penjara jiwa. Ngapain harus dibangkitkan lagi tubuhnya? Gak usah lah orang-orang Yunani. Dan nampaknya keyakinan orang Yunani ini masuk ke dalam jemaat Korintus. Sehingga jemaat Korintus mulai ragu. Apakah benar ada kebangkitan tubuh? Nah itu bahaya. Ketika orang mulai meragukan kebangkitan tubuh, maka dia pun akan meragukan kebangkitan Kristus. Bahaya. Padahal Kristus bangkit. Menunjukkan kuasanya menang atas maut. Jadi kalau orang gak percaya kebangkitan tubuh, bahaya. Rasul Paulus perlu menekankan bahwa kebangkitan itu benar adanya. Makanya kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 1-58,
Rasul Paulus menekankan tentang kebangkitan Kristus itu sebuah kebenaran, dan kebangkitan manusia itu pun juga adalah kebenaran. Semua nanti akan dibangkitkan. Masalahnya, apakah kita dibangkitkan dalam keadaan percaya atau kita dibangkitkan untuk dihakimi? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus menekankan supaya jemaat Korintus jangan sampai disesatkan dengan pandangan orang-orang Yunani yang tidak percaya akan kebangkitan. Hari-hari ini mungkin di gereja-gereja orang-orang Kristen tidak perlu khawatir masalah bahas-bahas kebangkitan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin tidak perlu bingung. Gak banyak yang bingung mengenai kebangkitan. Jadi ajaran-ajaran yang menyesatkan kebangkitan mungkin hari-hari ini gak rame. Ya, tapi banyak filosofi-filosofi atau filsafat kosong yang lain yang hari-hari ini mulai menyusup ke dalam pengajaran di gereja. Kalau jemaat Tuhan tidak berhati-hati memilah, dapat terjebak dalam pengertian yang salah, bahkan menyesatkan. Mungkin mengenai kebangkitan kita yakin Yesus bangkit dan manusia akan dibangkitkan. Tapi jangan-jangan Bapak Ibu malah bingung selama ini. Oh ada tuh kebangkitan. Tak pikir saya mati langsung masuk surga. Semoga Bapak Ibu Saudara meyakini hal ini. Nah mungkin yang menyesatkan dalam hal kebangkitan mungkin hari-hari ini enggak rame. Tapi perhatikan, hari-hari ini pun banyak ajaran-ajaran palsu yang mulai masuk ke gereja. Yang pertama namanya legalisme. Legalisme ini intinya orang Kristen harus tetap menjalankan hukum Taurat, harus tetap menjalankan persembahan ini, persembahan itu, harus tetap mengadakan hari raya ini, hari raya itu. Orang Kristen tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Orang Kristen harus menjaga tradisi ini, tradisi itu, supaya bisa selamat. Akhirnya muncullah orang-orang Kristen yang bungkuk. Kenapa? Berbeban berat, kakean aturan. Lesu, pulang gereja gitu, kamu nih gereja kudunya bisa sejahtera, makin bersemangat, tapi kok malah makin capek? Iya, karena di gereja banyak tambahin aturan-aturan. Aturan ini, aturan itu. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak jadi orang Kristen legalisme. Nah, orang-orang Kristen legalisme ini kebanyakan menuding gereja lain itu salah. Gereja saya paling benar. Ini orang-orang Kristen legalisme. Merasa dirinya, gerejanya, golongannya yang paling benar. Menjalankan aturan ini, aturan itu, dan sebagainya. Sebaliknya, ada ajaran mengenai hyper grace atau kasih karunia tapi yang terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini kebalikannya ini malah Bapak Ibu Saudara. Kalau yang ini merasa kasih karunia iman itu enggak cukup, jadi perlu ditambahin segala macam aturan-aturan. Akhirnya orang-orang Kristen jadi tadi berbeban berat. Padahal Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Tapi di gereja ditambahin aturan ini, aturan itu, persembahan ini, persembahan itu, semuanya ditambahkan supaya orang-orang Kristen wis bungkuk-bungkuk gitu. Nah kalau yang ini kebalikannya, kasih karunia tok aja, berdosa ndak apa-apa, wong kita ini manusia. Onone salah karo luput, ora apa-apa dosa. Tuhan itu Maha Pengampun. Ini artinya Allah yang Maha Kasih itu memberi izin kepada manusia untuk berbuat dosa. Yang memegang ajaran-ajaran ini kebanyakan orang-orang Kristen dalam gerejanya hidupnya nggak ada perubahan. Dan gereja neng yo misuh tadi yang saya bilang. Ke gereja jalan tapi ya potang, tahu potang ya? Lubang ke duit, baik. Jadi rentenir. Yang penting perpuluhan. Tapi hidupnya menyakiti orang. Ya ini gak apa-apa. Yang penting kan saya beriman. Hati-hati. Tuhan mau hidup kita berubah. Tuhan mau kita semakin serupa Kristus. Jadi orang-orang Kristen yang sementing beriman, dosa ora apa-apa wong Tuhan Maha Pengasih. Nah ini ajarannya hyper grace. Ada lagi ajaran teologi kemakmuran. Tuhan itu mau kita kaya raya, sukses, terkenal, punya jabatan, karena kita ini lebih dari pemenang, pasti Tuhan akan jadikan kita kaya raya supaya kita bisa jadi berkat. Kayaknya benar. Tapi saya tanya, kalau kita nggak kaya, apa salahnya Tuhan? Ajaran ini menekankan orang
bahwa orang percaya itu, orang Kristen itu mesti harus sugih, makmur. Kalau memang dia takut akan Tuhan, Tuhan juga bisa berikan hidup yang sungguh-sungguh, berlimpah. Tapi itu bukan yang utama, saya mau katakan. Tapi kalau teologi kemakmuran, wah itu yang utama. Saya khawatir kita terjebak di sini. Gini loh Bapak Ibu, untuk menegaskan bahwa yang seperti ini harus kita hati-hati. Ke gereja, itu carinya Yesus atau berkat? Saya tanya. Yesus Pak G, setuju ya? Bukan berkat ya. Tuhan kasih contoh paling sederhana. Yang tadi pagi saya nggak bahas ini, tapi yang sore Tuhan ingatkan. Waktu Petrus dipanggil Tuhan pertama kali, ada mujizat, semalam-malaman dia mencari ikan, dapat enggak? Enggak dapat. Tapi ketika Tuhan bilang tebarkan jalamu, dapat enggak? Dapat. Bahkan jalannya hampir koyak. Dikatakan untuk ngangkat aja Petrus enggak kuat, dia panggil temannya. Betul? Dia panggil temannya, diangkat jalannya hampir penuh, 2 perahu, itu sampai perahunya hampir tenggelam. Betul? Itu kan yang hari-hari ini orang bilang terobosan. Bener kan? Itu namanya terobosan Pak, saya kasih tahu. Terobosan itu biasanya biasa wae. Biasanya omset biasa-biasa. Biasanya dagang ya tardir tapi ya segitu aja. Tapi kok tiba-tiba ada terobosan besar, dung, dapat proyek. Itu Petrus namanya terobosan. Biasanya dapat ya biasa saja. 1 perahu ya cukup. Ini 2 perahu hampir tenggelam. Jala hampir koyak. Padahal semalam-malaman gak dapat apa-apa. Tapi di tangan Tuhan ada terobosan. Betul? Nah, tapi coba baca lagi ceritanya sampai selesai. Ketika Tuhan panggil Petrus di ayat terakhir itu, Lukas 5 ayat yang ke-11 ya saya tidak salah. Maka mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, hari-hari itu tuh mereka berjuang cari ikan gak dapat, tiba-tiba dapat terobosan. Tapi ketika Tuhan bilang ikut aku, mereka meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus. Mereka meninggalkan terobosan, ikut Yesus. Mereka meninggalkan tiba-tiba berkat yang melimpah, ikut Yesus. Hari-hari ini gereja sudah bareng sama Yesus, tapi nyari yang kayak gini. Terobosan, dapat banyak, berkat limpah-limpah. Saya mau tanya, kalau memang seperti itu berarti Yesus gak cukup dong buat kita? Betul apa betul? Harusnya orang Kristen berani bilang, Yesus cukup bagiku. Amin. Hati-hati. Berkat, kalau kita tidak hati-hati, bisa menjerat kita. Akhirnya itu yang menjadi fokus kita. Bukankah Yesus cukup bagi saya? Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas tahu terobosan yang seperti ini gak ada artinya. Mereka tinggalin yang kayak gitu. Mereka mengikut Yesus. Hari-hari ini orang datang ke gereja, sudah ada Yesus di sana, tapi mereka cari yang seperti ini. Ikan yang limpah-limpah, perahu hampir penuh, perahu hampir tenggelam. Terobosan-terobosan semacam ini. Hati-hati ya. Yang sekarang lagi rame juga LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa meneh itu? Balisa mungkin bisa bantu. Intinya adalah golongan ini orang-orang itu penyuka sesama jenis. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Bahkan bisa dua-duanya. Sama laki-laki aku ya boleh, sama perempuan ya boleh. Bahkan di luar negeri sana, satu perempuan bisa punya 2 suami. Satu suami bisa punya 2 istri. Dan hati-hati ini masuk ke gereja. Saya tidak membenci orang-orang yang seperti ini. Gereja nggak boleh membenci. Gereja harus membuka, menerima mereka datang, tapi untuk dipulihkan. Hati-hati. Ya, ini masuk dalam gereja. Nah, ajaran-ajaran ini masuk dalam kategori penyesatan kalau gereja nggak hati-hati. Saya mendingan ngomong apa adanya, hati-hati. Lalu bagaimana kita harus menjaga iman dan memelihara iman kita supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran dan kita bisa bertahan sampai akhirnya.
S1. Saya mau ajak Bapak Ibu Kristen S1, sarjana ini. Harus setia, teguh, tidak berpaling, tetap bertahan dalam komitmen kita. Setia. Ya, jadi kalau sama Kristus, ya Kristus saja. Nah, tapi banyak orang Kristen itu lulus S1. Tapi nanti S2, S3-nya nggak tahu saya, tanda tanya. Tapi kita belajar dulu yang S1 ya, setia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jadi harus setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin gitu. Yesus sak batine. Amin ya. Iman ya Pak Ki. Mantep kalian Gusti Yesus. Nah, yang muda-muda ini hati-hati. Jangan tergoda oleh cinta, oleh jabatan, oleh apapun. Sekali Yesus tetap harus Yesus. Gimana supaya kita bisa setia sama Kristus menghadapi tipu daya iblis. Iblis itu pintar, pengen bikin Bapak Ibu jatuh dalam dosa. Ning gereja ora apa-apa, ning dosa malah aku terus. Itu iblis, lu serius. Jadi bagi saya katakan, orang satu kau ibadah so jambolu kekasihan, getur grimis. Engko sore wae ono ibadah loro. Nanti aja. Wis ora apa-apa. Masih ada waktu. Tiba-tiba jam 4 sore mau berangkat ibadah, deres Pak. Wah Tuhan deres sih. Ya, iblis bilang, rapopo, sok minggu sih ono. YouTube kan ya iso, wong ibadah. Pamit sama Om Daniel, Mas Daniel mesti ya boleh. Ora apa-apa. Iblis pintar sekali. Ya. Godaan. Lagi lihat-lihat Instagram, Facebook, tiba-tiba ada gambar cewek cantik gitu kan. Lalu bilang apa? Ya ora apa-apa, wong itu juga ciptaan Tuhan. Enggak apa-apa. Dilihat-lihat dulu, wong ciptaan Tuhan. Kan ciptaan Tuhan tetap harus dinikmati dan disyukuri gitu ya. Iblis itu pinter. Ya. Apalagi yang potang tadi itu. Kan itu juga namanya usaha, bisnis, orang apa-apa. Sepenting kan gue perburuan. Nah kalau mindsetnya seperti itu, mau yang potang, mau yang judi dan segala macam, aman-aman aja, yang penting perpuluhan kan. Ya gak bener namanya. Cap jikia jalan terus, yang penting perpuluhan dijaga ya. Ya gak bisa gitu. Iblis itu pinter loh. Nah supaya kita bisa menghadapi tipe daya iblis, nah ini ayat ini harus kita pakai. Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis Pak, itu kalau menawarkan sesuatu nggak ada yang gratis, pasti bayarannya larang, betul, mahal bayarannya. Hati-hati yang gitu. Iblis nawarin sesuatu, tapi nggak ada yang gratis. Yang diberikan cuma-cuma itu cuma keselamatan kita dari Tuhan Yesus. Amin. Iblis kalau mau ngasih pasti harganya mahal. Manusia di Taman Eden, orang popo, kalau kamu makan buah ini kamu gak akan mati dan kamu malah seperti Tuhan, bisa membedakan yang baik dan jahat. Begitu manusia makan terus gimana? Diusir dari Taman Eden, lalu tidak kekal. Akhirnya manusia mengenal yang namanya kematian, kapusan, zong Pak, sama iblis. Harganya terlalu mahal. Manusia terpisah dari Allah. Zong. Iblis kalau mau menawarkan sesuatu, hanya dia pasti akan mencuri dari kita. Dia akan membunuh dan membinasakan. Kalau ada tawaran-tawaran gitu, bilang, ngapain aku percaya sama kamu? Wong sama Tuhan aja aku diberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah kalau ayat-ayat kayak gini, Injil kemakmuran akan bilang, loh hidup kita, Tuhan tuh mau kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Selalu arahnya ke harta. Padahal apakah kelimpahan ini berbicara mengenai harta? Enggak. Terjemahan yang lain bilang kamu akan menerima hidup, memiliki hidup dan yang sungguh-sungguh hidup. Hidup yang sungguh-sungguh hidup tuh kayak apa tau? Hidup yang bergairah, hidup yang bersemangat, hidup yang gak ngelentruk gitu loh. Hidup yang punya apa namanya? Dia seorang yang penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita, penuh harapan, hidup yang benar-benar hidup, bermakna buat orang lain. Nah itu loh. Ya. Lalu bagaimana ketika menghadapi ajaran sesat? Ketika mulai ada ajaran-ajaran yang mulai nyimpang-nyimpang, yang tadi ya, yang
LGBT lah, yang kemakmuran, yang apa. Bapak Ibu ingat ayat ini. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Jadi apapun ada ajaran-ajaran yang nyeleneh, Bapak Ibu bilang, yang paling baik adalah tentang kasih karunia. Tidak ada yang lebih baik dari kasih karunia Allah. Ajaran-ajaran semacam itu sudah. Bapak Ibu imannya sama Kristus saja, nggak usah sama yang aneh-aneh. Makanya saya bilang, ini hal ini mulai nyusup ke gereja. Kalau kita nggak hati-hati, kita terbuai di dalam. Ketika kita menghadapi godaan murtad, apa yang harus kita lakukan? 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Bukan Tuhan kejam loh, bukan. Tapi karena kita sendiri yang salah, kita murtad. Bisa nggak Tuhan sangkal kita? Bisa Pak. Tuhan bisa sangkal kita. Tuhan, kan aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang, aku mengadakan mujizat. Tapi apa kata Tuhan? Pergilah, aku tidak mengenal engkau. Hati-hati. Kalau karena kita akhirnya murtad, ketika kita akhirnya meninggalkan Yesus, maka ia pun akan menyangkal kita. Gunakan ayat-ayat ini untuk kita bisa menghadapi tipu daya iblis, ajaran sesat, godaan murtad, sehingga sampai kita mati, kita tetap setia kepada Kristus. Nah, saya mau terangkan gini Bapak Ibu. Iman itu seperti tangan kosong dan terbuka yang terulur ke arah Allah, tanpa apapun untuk dipersembahkan dan segala sesuatu untuk diterima. Maksudnya gini. S1 tadi apa? Setia. Oke, iman kita harus setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, mantep sama Tuhan. Nah, dalam perjalanan dari mulai kita lahir, dari mulai kita percaya kepada Yesus sampai kita mati, perjalanannya itu lama. Bertahun-tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang usia 40 tahun dipanggil Tuhan, ada yang 70 tahun. Lama nggak perjalanannya? Nah, dalam perjalanan ini pastikan iman kita tetap setia sama Tuhan. Sehingga kita harus punya iman, mengerti iman secara benar. Ya, saya mau kasih contoh. Ini kata-katanya John Calvin. John Calvin itu teolog yang terkenal. Mas Gilang bantu saya sini Mas Gilang. Saya mau kasih contoh lewat Mas Gilang supaya bisa mudah dimengerti. Ini Mas Gilang. Ramping tenang ya. Badannya ramping sekali ya. Dulu saya kayak gini loh. Dulu, sekarang mau lebar ya. Nah, iman, Pak, boleh ditampilkan, Pak? Iman itu seperti tangan kosong dan terbuka yang terulur ke arah Allah. Tangan kosong terbuka, terulur ke arah Allah. Nah, ini ya, tangan yang kosong. Terulur, terbuka ke arah Allah tanpa apapun untuk dipersembahkan. Iman yang benar yang seperti ini. Saya nggak bilang Bapak Ibu nggak perlu persembahan, tidak. Maksud saya gini loh, iman itu tentang percaya, yakin kepada Allah. Allah yang menyelamatkan kita, tangannya kosong. Tapi orang-orang dunia berusaha untuk memberitahu, nggak boleh kosong. Kamu harus menjalankan hukum Taurat. Diisi dengan hukum Taurat. Kamu harus hidup yang baik, hidup yang benar. Memang kita harus hidup baik, tapi hidup baik kita bukan untuk kita diselamatkan. Kita hidup baik itu karena kita sudah diselamatkan. Jadi tangannya kosong. Karena yang berkuasa menyelamatkan cuman Yesus. Tanpa apapun yang dipersembahkan. Tuhan gak bisa disogok Bapak Ibu. Yang membuat kita berkenan di mata Tuhan itu cuman iman. Saya katakan sekali lagi, pahami Bapak Ibu. Ini doktrin soalnya. Ibrani 11 ayat 6 katakan demikian. Tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman tidak seorang pun dipandang berkenan. Berarti yang membuat Tuhan berkenan kepada manusia itu apa? Iman. Iman saja. Tangannya kosong aja gak apa-apa. Yang penting beriman. Hidup benar itu bukan supaya diselamatkan. Hidup benar itu karena kita beriman. Nah, tapi juga sebaliknya, tanpa apapun, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, tapi juga tangannya kosong itu siap menerima segala sesuatu. Tangan kosong ini siap menerima segala sesuatu. Kalau Injil kemakmuran, terima berkah.
Betul nggak? Terima promosi. Apalagi terima kelimpahan. Ya kan? Nih, yang manusia inginkan kan ini. Capek ya? Bayangkan saya yang berdiri tiap khotbah. Terima. Nah, anggaplah ini makanan jasmani, berkat jasmani. Roti. Waktu Tuhan Yesus mengajar, itu diikuti banyak orang, 4.000 orang, 5.000 orang. Tapi Tuhan bilang, kamu ikut aku bukan karena aku, tapi kamu ikut aku karena roti, karena kamu mau nyari berkat. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kita dikasih berkat, senang enggak? Senang. Ketika seorang Kristen tangan yang kosong ini, Tuhan kasih berkat kecukupan, nambah beriman enggak? Harus tambah beriman harusnya. Betul? Senang enggak? Senang. Sekali tempo, bukan roti berkatnya. Yang dipercayakan tangannya terulur terus. Capek toh. Berkat finansial. Senang enggak terima berkat finansial? Senang enggak Pak? Dagangan laris senang enggak Pak? Pak Ruli, senang enggak? Tambah beriman dong. Tangan kosong dan menerima segala sesuatu, termasuk berkat finansial. Tapi apakah selalu seperti itu Tuhan memberi? Berkat Tuhan, kadang-kadang Tuhan kasih ini nih. Nah, buku, apa buku? Kita suruh belajar. Kita suruh belajar dari pengalaman kita. Tuhan kasih kita ujian. Ini ngomongin ujian. Berat loh. Berat. Ngomongin ujian. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberi kita ujian. Tidak pernah memberi kita pencobaan. Tuhan memberi kita ujian. Pencobaan itu hanya membuat kita, pencobaan datang dari iblis untuk membuat kita terjatuh. Tapi ujian datang dari Allah untuk buat kita naik kelas, promosi. Dipercaya perkara yang lebih besar. Tuhan kasih ujian. Persoalan. Masalah. Apalagi difitnah. Apalagi masalah-masalah berat. Ujian. Kesel ya Mas? Iman. Harus ditahan. Mau nyerah enggak? Ketika Bapak Ibu menghadapi ujian semacam ini, mau berhenti atau mau jalan terus? Mau naik iman, naik kelas, atau mau gitu-gitu aja? Atau bahkan mau tinggalkan Tuhan? Itu pertanyaannya. Tuhan kasih ujian. Tapi kadang-kadang bukan roti, bukan finansial, bukan ujian. Tuhan kasih kita tugas. Tuhan kasih kita tugas. Kita harus berkotor-kotor. Kita harus capek. Makan hati. Ngurusi orang lain. Kayak saya gini, jadi gembala, jadi pendeta, ngurusin orang, capek. Makan hati. Mau enggak Bapak Ibu? Iman itu kan tangan kosong terarah pada Allah dan siap menerima apa? Dikasih berkat, bersyukur, dikasih ujian, bersyukur, dikasih tanggung jawab, bersyukur. Karena iman kita memampukan kita berkata Allah itu baik, tidak pernah keliru. Ketika Tuhan kasih tugas semacam ini, Bapak Ibu mau nggak mengerjakan? Ini bagian dari iman. Nah, kebanyakan orang Kristen yang ini sama yang buku tadi ujian nggak mau, maunya yang tadi. Begitu mengalami fitnah dikit, mundur, merasa pelayanan. Dikasih tugas tanggung jawab, abot, repot. Orang-orang yang nggak mau repot, ujung-ujungnya merepotkan. Kalau kita sama Tuhan, mau dipakai Tuhan, kita harus mau repot. Boleh dibawa pulang Mas Gilang. Tepuk tangan buat Mas Gilang. Itu iman. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang akan kita terima dari Allah, kita harus bilang ini yang terbaik. Dan kita harus selalu bersyukur. Dengan pola pikir seperti itu Bapak Ibu, sampai kita nanti mati, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, kita percaya ini dari Tuhan dan ini selalu baik. Iman kita akan selalu teguh. Tapi itu baru S1 loh Bapak Ibu.
S2-nya itu serius. Serius itu sungguh-sungguh, giat, konsisten, tekun. Serius. Iman setia sampai mati, puji Tuhan. Tapi apa artinya setia sampai mati tapi enggak serius? Selama beriman, selama hidup, main-main. Enggak serius. Perhatikan ayat ini. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 tadi kan, berdirilah teguh jangan goyah, itu yang pertama. Yang kedua harus serius, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, always be outstanding in the work of Lord. Ini ketika anak-anak muda retret kemarin, tahun lalu. Mereka main, ini kasih ember besar, lalu mereka suruh rebahan di tanah, kakinya diangkat ke atas, lalu mereka dipakaikan kaos kaki. Dan tugas mereka adalah melepas kaos kakinya tanpa harus airnya jatuh. Jadi kaos kaki ini betul-betul bisa dilepas satu-satu, tapi airnya jangan sampai tumpah. Ini permainan. Nah, saya mau bilang kayak gini, ini permainan ini, Bapak Ibu lihat wajah mereka, serius gak? Mereka mengerjakan dengan serius kayak ini? Serius ya? Kelihatan kan? Serius. Mikir biar caranya gembrobios sampai tidur-tiduran di tanah. Serius. Padahal ini hanya permainan. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Yang main-main kita anggap serius. Hal-hal yang serius kita main-main. Untuk gosip kita serius. Bisa 2 jam gosip. Tapi untuk yang serius, firman Allah, ibadah, kita main-main. Gerimis. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kalau mendung, udah, baru mendung. Hujan, mau saya udan banyu. Ya toh? Durung udan lahar dingin gitu kan. Hati-hati. Kadang-kadang yang main-main, permainan kita serius, tapi untuk hal serius kita main. Dengan keseriusan Anda menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan. Kalau iman Bapak Ibu serius, Tuhan mau andalkan Bapak Ibu saudara. Nah, sudah benarkah kesetiaan iman kita selama ini? Jangan-jangan selama ini kita hanya beragama Kristen, tapi tidak disertai perubahan hidup. Ini perangkap Bapak Ibu. Kristen memang, KTP-nya Kristen, yang hidupnya nggak berubah. Yang tadi saya bilang, hidupnya tidak mengalami perubahan, nggak ada karakter Kristus. Kita terpenjara oleh tipu daya iblis. Kita harus serius dalam iman kita. 2 Petrus pasal 1, maaf. 2 Petrus pasal 1 Bapak Ibu. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Perhatikan ayat yang kelima dulu deh. Saya nggak akan bacakan semuanya. Perhatikan ayat yang kelima. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Itu namanya serius. Ya, perhatikan. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, iman kebajikan. Menambahkan kepada kebajikanmu pengetahuan. Kepada pengetahuan tambahkanlah penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambahkanlah ketekunan. Kepada ketekunan tambahkanlah kesalehan. Kepada kesalehan tambahkanlah kasih kepada saudara. Kepada kasih pada saudara tambahkanlah kasih kepada semua orang. Enggak cuma iman Bapak Ibu. Orang yang Kristennya serius, rohani yang serius, itu imannya naik. Dari iman dia tambah kebajikan. Kebajikan itu apa? Itu perbuatan yang baik. Kebajikan itu sikap hidup yang baik. Iman kita tambahkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik supaya Tuhan dimuliakan. Setelah iman dan perbuatan baik, kita tambahkan lagi pengetahuan akan firman, biar kita ngerti firman. Kalau kita ngerti firman, Bapak Ibu, kita bisa menangkal serangan iblis. Ya. Kepada pengetahuan tambahkanlah penguasaan diri. Enggak gampang emosi, enggak gampang gosip, enggak gampang jatuh dalam dosa ini itu. Kepada penguasaan diri tambahkanlah ketekunan. Tekun melayani, tekun beribadah. Kepada ketekunan tambahkanlah kesalehan. Hidup saleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kepada kesalehan tambahkanlah kasih kepada saudara seiman. Kepada kasih saudara seiman tambahkanlah kasih kepada semua orang. Ini naik.
bertumbuh. Nanti Bapak Ibu baca 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Ayat-ayat itu menuliskan dengan jelas. Baca di rumah ya. Saya harap Bapak Ibu sungguh-sungguh baca. Iman yang serius pasti dia bertumbuh. Iman yang serius pasti makin kenal Kristus. Iman yang serius pasti giat dan berhasil. Iman yang serius pasti tidak tersandung. Iman yang serius pasti masuk kerajaan kekal. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen itu enggak serius. Main-main dalam Kristen. Sementing ning gereja. Hidupnya masih kayak gini enggak apa-apa. Miso-miso rapopo gosip rapopo. Karena tanpa gosip itu ora gaya. Fitnah rapopo sekali-kali. Dia memfitnah saya juga harus fitnah dia. Kalau iman yang serius, dia akan mengalami pertumbuhan. Saya merindukan Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan dalam kerohanian. Kalau kita nggak serius, hati-hati ya. Perhatikan Bapak Ibu. Matius 7 ayat 21 bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Alkitab bahasa Inggris The Message dalam Matius 7 ayat 21, Alkitab yang bahasa Inggris bilang gini. Kata-kata melainkan dia yang melakukan kehendakku dituliskan apa yang sebenarnya dibutuhkan. What is required, apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan is serious obedience, adalah ketaatan yang serius. Bapak Ibu, ayo serius sama Tuhan. Bapak Ibu, saya tanya, mungkin Bapak Ibu yang selatan baru beberapa bulan ini mendengarkan saya menyampaikan firman. Yang lain-lain mungkin cukup lama. Tapi saya mau tanya, pernahkah Anda mendengarkan saya menyampaikan firman itu legality? Oh yang datang 20, 30, 50, 100. Oh saya khotbah di depan 5 orang ya pernah. Tapi saya anggap apa yang saya kerjakan ini hal yang serius di mata Tuhan. Saya butuh tenanan. Saya pernah diundang untuk kasih kesaksian jauh-jauh dari Solo sampai Klaten. Hampir 1 jam perjalanan sama Mas Adris. Sampai Klaten di cancel Bapak Ibu. Sudah duduk nunggu, lalu salah satu yang ngurus acaranya deketin saya, Pak Daniel, minta maaf. Nih Bapak tadi ngendikan nanti yang kesaksian dari tamu yang ini soalnya tamunya lama Pak, gak pernah ketemu, temen lama jauh-jauh. Beliau pengen ngomong, minta maaf ya Pak. Apa jawab saya? Saya bilang, mboten napa-napa. Berarti Pak Daniel mau pulang sekarang apa? Ya sudah sampai sini yuk. Saya tunggu sampai acara selesai aja, enggak apa-apa. Ngapunten lho, enggak apa-apa, sudah, enggak apa-apa. Saya tunggu sampai acara selesai. Yang khotbah 20 menit, yang kesaksian, yang menggantikan saya kesaksian ini hampir 40 menit kali. Ya Mas Adris. Dalam hati saya, Tuhan jauh-jauh sampai sini di cancel. Enggak apa-apa, Tuhan tahu keseriusan saya. Marah enggak? Saya enggak marah. Pulang malah mampir toko roti sama Mas Adris. Minum coklat sama donat. Ini Mas, kita donat dulu Mas. Enggak jadi jauh-jauh, enggak apa-apa. Berarti kan Tuhan belum izinkan. Enggak apa-apa. Saya anggap segala sesuatu yang Tuhan kasih sama saya hal yang serius. Pak Ruli undang Mas Daniel, bisa enggak? Siap, laksanakan. Acara 1000 hari, mau berangkat. Serius Pak. Pelayanan ini pelayanan yang serius. Kita hidup Kristen ya hidup yang serius. Kalau misalkan kayak tadi saya bilang anak-anak tolong dikondisikan, bukan karena saya benci anak-anak, enggak. Saya mau Bapak Ibu Saudara semua mirengke dengan serius. Saya sayang sama anak-anak. Anak saya tak aja. Istri saya paling sing kebingungan tuh. Nggak tahu ini ya, berapa minggu ini rotok-rotok rewel. Bisanya anteng Bapak Ibu. Bukan karena saya nggak mau anak-anak ini berkelihat, enggak. Saya mau Bapak Ibu serius. Karena keseriusan ini membuat kita sungguh-sungguh bisa naik dari iman kepada kebajikan, lalu pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang. Yuk kita bertumbuh bareng. Ini pertumbuhan yang Tuhan mau. Nah yang hari-hari ini dunia ajarkan iman, lalu apa? Kekayaan, lalu apa? Terkenal, tenar, jabatan, promosi, dan seterusnya. Tapi hal-hal yang sifatnya mengarah kepada kerajaan kekal, yang jangan sampai kita tersandung, enggak pernah dibahas. Nah sekarang S3. S1 tadi apa? Setia. Dijaga sampai mati Bapak Ibu. Yang kedua, itu serius.
selama perjalanan iman, yuk serius Bapak Ibu, sungguh-sungguh, tenanan ikut Tuhan. Hidupnya mengalami perubahan dan peningkatan. Yang ketiga, sukses. Suksesnya itu bukan kaya tadi. Sukses adalah mencapai apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Itu sukses. Bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam terjemahan BIMK, semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Kata kuncinya ini, semua yang dikerjakan itu untuk Tuhan. Tidak sia-sia. Sukses. Tuhan panggil saya untuk menggembalakan. Saya sukses. Mau menggembalakan. Karena ini permintaan Tuhan, ini panggilan Tuhan. Saya mau jadi orang sukses, suksesnya Tuhan. Bapak Ibu punya panggilan, Bapak Ibu ditunjuk sama Tuhan. Bapak Ibu tentu dalam hidupnya Tuhan mau pakai. Saya percaya pasti Tuhan akan mampukan Bapak Ibu Saudara untuk dipakai sama Tuhan. Nah, kenapa saya tampilkan foto orang ini? Cepat saja saya mau cerita. Namanya Mas Heri Setiawan. Dan ternyata nama ini betul-betul dia hidup. Dia orang yang setia. Mas Heri ini Bapak Ibu itu bekerja di sebuah panti retret atau wisma retret di daerah Kopeng sana. Umurnya waktu saya ke sana itu 33 tahun, tapi sekarang mungkin ya sudah 40-an tahun lebih, sudah cukup lama. Waktu saya ke sana, saya menemani rombongan ibu-ibu untuk survei tempat retret. Namanya Mas Heri. Tempat retretnya cukup besar, halamannya kira-kira seluas lapangan basket, masih ada sisa untuk taman begitu. Lalu ruangan atau kamar untuk ruangan bangunan untuk retret ini 2 lantai, per lantainya kurang lebih 5-6 kamar. Cukup besar, tapi nggak terlalu besar juga. Kalau dibandingin sama Bukit Hermon ya besar Bukit Hermon. Lebih mirip villa sebenarnya, villa untuk retret. Lalu kenapa saya mau angkat cerita ini? Orang ini punya kebutuhan khusus. Dia bisu. Pernah lihat orang bisu nggak Bapak Ibu? Jadi kalau ngomong nggak bisa kayak kita. Gak bisa seperti saya. Ngomongnya ya wajarnya orang bisu. Saya nggak tahu. Saya masuk ke kantornya, saya turun dari mobil bersama rombongan ibu-ibu, saya masuk ke kantor, saya bilang, "Selamat pagi Mas, Shalom, kami mau survei." Apa kata Mas Heri? "Ayo, damai ayo." Ya. Disutuli. Jadi saya harus ngomong pelan-pelan. Dia kasih saya kertas supaya pertanyaan-pertanyaan saya bisa ditulis di kertas atau pakai isyarat kalau mau. Intinya saya bilang kami mau survei. Ya. Diantarlah ke ruang jalan, bersih tempat, tamannya bersih sekali, rapi sekali. Saya pikir orang itu ada teman-temannya. Enggak, tempat sebesar itu dia sendiri. Setiap hari dia sendiri. Masuklah kami ke tempat bangunan untuk retret itu. Semua benda di ruangan itu bersih semua, meja, lemari, kursi, sofa. Saya sama adik saya sampai tangan ini saya oles gini. Saya pengen ngecek. Karena saya kaget, kayaknya kagum dengan kebersihan. Saya cek ini, gak ada debu sama sekali. Bersih sih Bapak Ibu. Sampai bingung saya. Saya cek kamarnya, Mas pengen lihat kamar, mau masuk kamar. Iya. Masuk kamar. Bersih tertata rapi. Kamar mandi, masuk kamar mandi. Kering, gak becek. Dijaga betul-betul kebersihannya. Kami kaget, kagum, lalu kami ajak dia duduk, ngobrol. Mas Heri di sini sama siapa? Ini. Yang bersihin ini siapa? Ayo. Gak capek? Bisa nangkap ya cerita saya Bapak Ibu ya. Saya memperagakan supaya Bapak Ibu bisa ngerti. Dia berusaha untuk menjawab dengan kelemahannya dia dan kekurangannya dia. Capek? Seneng. Setiap hari. Bangun pagi, dia bilang bangun pagi. Bersih. Setiap hari. Mau ada tamu gak ada tamu, dia lakukan itu. Setiap hari. Di situ ada banyak buku. Saya tanya, senang baca buku senang. Suka. Kayak buka sendirian apa Bapak Ibu? Gak ada teman ngobrol, jadi dia suka baca buku. Suka baca. Lalu ditarik satu buku.
tarik Alkitab. Ayo buka aja. Apa Bapak Ibu mau nunggu jadi bisu dulu biar bisa suka baca Alkitab? Gak kurang-kurang saya dibuat kaget. Dia bilang setiap hari jam 5 dia naik sepeda ke gereja, doa pagi. Selesai doa pagi dia mulai bersih-bersih setiap hari. Mau ada yang datang gak ada yang datang. Itu yang membuat tempat itu bersih, bukan main. Itu alasan kenapa gak ada debu sama sekali. Setiap hari. Lah debu mau mampir kan ya pekeo ya. Debu mau nempel aja ada pekeo lah. Tiap hari dibersihin. Setiap hari. Saya sampai heran ini kenapa bersih sekali. Dia bersihkan setiap hari. Dia bilang capek, iya, tapi senang. Dia orang bisu. Ada kekurangan. Tapi hidupnya menyelesaikan apa yang Tuhan kasih untuk dikerjakan. Gak ada orang yang lihat loh Bapak Ibu. Gak ada yang nonton. Gak ada atasan yang memperhatikan. Gak ada CCTV. Banyak orang-orang Kristen baru kerja kalau ada yang lihat. Orang ini cukup berhasil untuk menggambarkan iman yang sukses. Dia ditanam sendirian di sana. Wisma Anak Mandiri ini punya panti asuhan di daerah Cemani, kalau Bapak Ibu tahu. Ada panti asuhannya di daerah Cemani. Nah ini rumah retretnya punya panti asuhan itu di Kopeng sendirian. Suatu kali saat saya pernah diundang untuk ngisi acara ulang tahun di panti asuhan Wisma Anak Mandiri yang di Cemani. Lalu saya keingat sama yang namanya Mas Heri Setiawan. Saya tanya sama pengurus panti, Bu, apa betul yang di Kopeng itu masih jadi satu? Oh iya Pak, itu punya kami. Oh iya, berarti Ibu tahu yang namanya Mas Heri? Ya tahu, dulu ya di sini. Memang kami minta tolong dia buat jaga di sana. Saya malu, saya sehat. Ini kadang-kadang baca Alkitab bolong-bolong. Bapak Ibu gimana? Apa perlu kita nunggu bisu dulu? Rasul Paulus berpesan agar kita melupakan apa yang di belakang dan berusaha keras untuk mencapai apa yang di depan. Apa yang di depan? Mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Yesus Kristus. Jadi sukses standar surga adalah melakukan firman-Nya. Jangan hanya hafal, jangan hanya tahu, jangan hanya paham, tapi jadilah pelaku. Lalu kerjakan panggilannya. Apa yang Tuhan kasihkan buat Mas Gilang, kerjakan. Apa yang Tuhan kasih buat saya kerjakan. Apa yang dipercayakan pada Pak Daniel, dikerjakan. Kerjakan panggilan. Dan menghidupi nilai-nilai kerajaan. Mari kita memastikan dan memantaskan diri sebagai warga kerajaan surga yang bertugas sebagai duta bagi dunia. Gini Bapak Ibu, saya mau tutup. Sederhana saja. Mari kita perbaiki cara berpikir kita. Kita ini bukan manusia dunia yang sedang berusaha ke surga. Saya ulang lagi, kita bukan manusia dunia yang sedang berusaha ke surga. Tapi kita duta kerajaan surga yang diutus ke dunia. Beda ya. Kalau kita manusia dunia yang baru berjuang ke surga, kita akan susah payah. Tapi kalau kita sadar, Tuhan taruhkan saya di dunia ini untuk jadi perwakilannya kerajaan surga, maka saya akan memastikan dan memantaskan diri saya untuk menghidupi gaya hidupnya kerajaan surga di dunia. Makanya dalam doa Bapa kami Tuhan bilang apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita yang memampukan itu terjadi. Yang di surga bisa terjadi di bumi lewat utusan-utusannya ini, lewat saya dan Bapak Ibu Saudara. Di surga itu penuh dengan kasih, mari kita hidup dengan kasih. Di surga itu penuh dengan sukacita, mari kita bagikan sukacita. Di surga itu penuh kemuliaan, puji-pujian bagi Allah, mari kita bawa hidup kita untuk jadi kemuliaan buat Allah. Sekali lagi saya katakan, kita bukan manusia dunia yang lagi berjuang ke surga, tapi kita ini utusan surga yang sedang ditugaskan di dunia ini. Mari kita hidup dengan bijaksana. Kesuksesan sejati adalah hidup dengan nilai-nilai yang akan dinilai sendiri oleh Tuhan suatu hari nanti. Nilai-nilai kerajaan surga tentu. Jadi iman yang teguh adalah dari tidak goyah sampai mau bisa berubah dan berbuah, mampu berbuah. Jadi tidak cuma sekedar Kristen dari lahir sampai meninggal ya Bapak Ibu ya, tapi iman yang teguh itu setia sampai mati tetap Yesus.
Iman yang teguh itu serius, rohaninya bertumbuh sungguh-sungguh, dan iman yang teguh itu sukses. Hidupnya buat Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan. Kita boleh jualan. Pak Ruli misalnya, berjualan. Tapi ketika berjualan, ada nilai-nilai kerajaan surga yang diberikan. Ada pembeli datang, wajahnya bersengut, capek, lesu. Apa Le? Kok kita lemes Le? Gitu. Biasa. Semangat. Terus rezeki ini semut rabakan dibakan gajah. Rezeki ini gajah rabakan dibakan semut. Terus semangat, terus rezeki ini dewi-dewi. Ngono yo, munya mulai masuk. Ada mbak-mbak tidak dikenal. Wah, Pak mau beli es. Dari mana Mbak? Gua biasa ya gini. Mana Pak dari gini. Es. Mau dibayar enggak apa-apa Mbak. Hari ini saya ulang tahun. Padahal enggak ulang tahun. Oh gitu Pak. Oh iya, hari ini saya ulang tahun. Yang beli pokoknya gratis. Wah, ngejak konco-konconya repot. Tapi kalau kita menghidupi nilai kerajaan surga, oh beda. Saya udah berapa kali ceritakan, saya mau tutup. Kalau saya bekerja, itu saya pokoknya sungguh-sungguh maunya itu tak bikin happy aja lah. Kalau lagi di bank, saya sebisa mungkin gojek sama tellernya bank, sampai saya itu dihafal sama orang bank. Tukang parkir sampai tahu nama saya gitu. Kalau nggak percaya tanya sama teman-teman yang tadi pagi makan. Saya mau parkir mobil, tukang parkirnya, oh siapa Daniel gitu kan. Karena saya ini berusaha untuk kemanapun Tuhan kasih saya, izinkan saya pergi ada. Saya mau hidup saya betul-betul ada kehangatan, ada kasih yang keluar, orang tahu, orang bisa rasakan. Karena saya ini utusan kerajaan surga. Bapak Ibu itu utusan kerajaan surga. Ya Mas Gila ya. Pokoknya ada anak pang mampir ke tempatmu, izin dia, gratis sih. No, culok. Nanti banginnya terus bosku tak akan cilok kayak aku. Jo, sekolah aku ciloknya. Oh iya toh. Nilai-nilai kerajaan surga kita hidup. Kita jadi utusan kerajaan surga. Bisa kita melakukan. Bisa kita sungguh-sungguh mengerjakan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dan kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Supaya sungguh-sungguh firman ini boleh kita hidupi. Dan kita menjadi orang Kristen yang beriman dengan teguh. Setia, semangat, serius, dan sukses. Mari kita tunduk kepala. Teman musik boleh maju ke depan. Saya mohon pelayan perjamuan kudus, Pak Iwan dan juga Pak Andreas mempersiapkan diri untuk boleh maju ke depan dan melayani perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Pastikan iman kita adalah iman yang setia, serius, sukses mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kita adalah utusan-utusannya yang diutus Tuhan menjadi duta bagi dunia ini. Maka mari lewat kehadiran kita, orang-orang di sekeliling kita biarlah boleh merasakan kasih Kristus. Glory, Yesus. Bagaikan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah.
sungguh-sungguh kita serahkan hidup supaya Tuhan bentuk kita. Disempurnakan dari hari ke hari. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari buka hatimu, jemaat Tuhan, dan katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu. Dialah yang memberikan teladan bagi hidup kita. Dia yang setia mengerjakan panggilan yang Allah berikan. Sampai taat di kayu salib, mati ganti kita. Itulah bukti kesetiaan yang sungguh. Keseriusan mengerjakan panggilan. Dan sukses mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah firman ini Tuhan masuk dalam hati kami. Firman ini tertanam dengan kuat. Kami menjadi orang Kristen yang serius, yang bertumbuh. Rohani kami makin dewasa. Hidup kami menjadi berkat. Tuhan dimuliakan. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang dibagikan tidak kembali dengan percuma, tapi boleh tertanam dalam hati kami, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang palsu, tapi iman kami teguh, kami setia, kami serius dengan iman kami, dengan kerohanian kami, dan kami sukses mengerjakan panggilan Tuhan. Kami sukses, kami berhasil mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Pastikan hidup kami ini Tuhan menjadi hidup yang menjadi berkat. Kesempatan yang Tuhan beri, nafas yang Tuhan anugerahkan, jantung yang terus berdetak ini, biarlah kami boleh pakai untuk melayani Tuhan dan mengerjakan apa yang baik, sehingga Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang melihat Kristus dalam hidup kami. Sementara kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan layakkan kuduskan setiap kami, agar kami sungguh-sungguh pantas dan layak untuk menerima perjamuan kudus, memperingati karya Kristus di kayu salib. Berkati Pak Andres dan juga Pak Iwan yang akan melayaninya, dan seluruh jemaat yang akan menerimanya. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh merenungkan makna kematian Tuhan dengan benar. Dalam nama Yesus, kami akan sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk, akan dibagikan perjamuan kudus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita akan berdiri bersama-sama untuk kita bersiap-siap ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita merenung sejenak bahwa sebenarnya kita ini pantas menerima murka Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi oleh karena kasih dan anugerahnya kita diselamatkan. Kematian Kristus
menjadi awal hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika nanti kita akan makan, mari kita membayangkan tubuh yang dihancurkan, tubuh yang dirobek demi dosa-dosa kita. Ketika nanti kita minum, mari kita bayangkan darah yang tercurah untuk penebusan dosa kita. Mari kita angkat tangan tinggi, mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Kita angkat tangan kanan dengan cawan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Thank you, Lord. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Glory. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab karena kematiannya hidup kita dipulihkan, karena kematiannya hidup kita dibenarkannya, dan ada jaminan keselamatan bagi setiap yang percaya kepadanya. Sungguh anugerah buat setiap kami Tuhan. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih untuk berkat perjamuan kudus yang telah kami terima. Kami menghayati, kami mengingat kembali karya Kristus di kayu salib, dan memberikan kami semangat kembali, gairah kembali, cinta yang mula-mula kembali menyala untuk kami mengikut Yesus. Memastikan Tuhan, iman kami, percaya kami boleh tetap setia, sungguh-sungguh, serius, dan sukses pada sampai Tuhan panggil kami kembali. Biarlah hidup kami di dunia menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk berkat yang kami boleh terima. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, dia bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Dani. Terima kasih Tuhan, sungguh pencap syukur buat kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami iman yang kuat dalam Engkau ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, sebentar kami mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk menyebarkan kerajaan-Mu di muka bumi. Nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita pujikan satu pujian Yesus pokok dan kita sama. Yesus
cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Pastilah, pastilah kau akan berdua. Puji Tuhan, biarlah setiap persembahan kita menjadikan lebih pekerjaan Tuhan dimuliakan di tempat ini. Kita akan menyaksikan tayangan. Informasi kegiatan sepekan MCC di hari Senin latihan tamburin, kemudian di hari Selasa ada pemuritan, kemudian di hari Rabu oikos di Pelasungan, kemudian Kamis latihan musik, Jumat ada menara doa dan katekisasi, Sabtu ada ibadah Metanex, dan di hari Minggu masih 2 ibadah, PRW yang pertama dan kedua. Demikian informasi. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara, ada sedikit perubahan di minggu ini. Kalau biasanya hari Senin besok itu ada latihan tamburin, maka besok Senin ini akan dipakai untuk rapat panitia retret Paskah yang akan dimandekani oleh Pak Andreas dan juga Pak Iwan, duo maut kita tahun ini ya. Jadi untuk latihan tamburin di pending dulu, akan digunakan untuk rapat panitia retret Paskah jam 6 sore ya Pak Andreas ya, jam 6 sore. Lalu jangan lupa Rabu kita ada oikos di Pelesungan. Nah, puji Tuhan juga untuk oikos di Solo Selatan akan kita mulai Rabu depan ya Pak, bertempat di kediaman Pak Ruli, Bapak Ibu Ruli. Jadi yang seperti kemarin waktu kita ada acara 1000 harian ya Pak, ke rumah kediamannya Bapak Ruli. Baik, tapi itu masih Rabu depan Bapak Ibu. Yang Rabu besok di Pelesungan dulu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menutup ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di surga, kami berterima kasih atas berkat yang boleh kami terima. Lewat pujian hati kami disukakan, kami beroleh pengharapan dan kekuatan yang baru. Lewat firman Tuhan kami diingatkan, iman kami tidak cukup sampai pada akhir, tapi kami harus serius dengan iman kami. Ada pertumbuhan di dalamnya dan kami harus berhasil meraih, menyelesaikan tugas panggilan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami masing-masing. Hamba rindu, biarlah sungguh-sungguh ini kami boleh melakukan, kami praktekkan, sehingga hidup kami menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir malam hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan akan angkat dan beri pertolongan. Ada pintu jalan keluar yang Tuhan akan bukakan. Mujizat demi mujizat Tuhan bisa lakukan selama kami tetap beriman dan memandang kepada Tuhan, kepada Kristus saja. Dan biarlah Tuhan, apapun juga yang menjadi kerinduan setiap hati kami percaya menjadi cita-cita pengharapan kami, Tuhan akan tuntun sehingga setiap kerinduan kami bila mana sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya Tuhan akan wujudkan. Terima kasih Bapak di surga untuk rekan-rekan yang melayani pada malam hari ini. Tuhan akan pakai lebih lagi, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi, sehingga mereka boleh pakai hidup mereka menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami rindu menggunakan kesempatan hidup ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang tidak hadir, apapun yang menjadi kerepotan mereka, apapun yang menjadi kendala mereka, Tuhan juga tilik lawat mereka, dan Tuhan juga memberkati seperti memberkati kami. Dan biarlah di kesempatan-kesempatan ibadah berikutnya boleh datang kembali beribadah, berkumpul bersama dengan kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Sementara kami mau pulang, Tuhan jaga sertai sampai di rumah dengan selamat, dan kembalikan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Juga untuk pelayanan 1 minggu ini, Tuhan akan berkati, urapi, dan Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk kami boleh melayani mereka. Dan biarlah hidup kami, pelayanan kami di CKI FCC ini boleh sungguh-sungguh ada pertambahan dan pertumbuhan. Rencana retret pasca besok sore Tuhan sertai, berjalan dengan baik, seluruh panitia boleh bersatu hati dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan pulang dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Semoga Tuhan bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Puji nama Tuhan. Selamat pulang, selamat malam, dan bertemu di ibadah-ibadah berikutnya.